Ke topik pilihan pemirsa, Indeks Harga Saham Gabungan IHSG mencatatkan kerja positif di Juli hingga mencetak rekor tertingginya di sepanjang 2025. Meski demikian, arus dana asing masih keluar dari pasar saham Indonesia. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan di penutupan sesi 1 Kamis 31 Juli 2025 ditutup melemah 0,38% di level 7.520,996. Meski melemah, IHSG dalam satu bulan terakhir hingga 31 Juli 2025 masih menguat 9,35% dan telah mencetak rekor tertinggi sepanjang perdagangan 2025 di akhir-akhir Juli 2025. Sementara secara year to date menguat 6,23%. Namun di tengah penguatan IHSG, aliran dana asing masih keluar dari pasar saham Indonesia. Tercatat di Rabu 30 Juli 2025, aliran dana investor asing kembali tercatat keluar dari Indonesia mencapai 1,02 triliun rupiah. Arus keluar investor asing tersebut didominasi dari sektor keuangan, khususnya saham perbankan, sehingga net foreign sales secara year to date kembali naik menjadi 45,45 triliun rupiah. Equity Research Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan menilai kinerja moncer IHSG dalam beberapa pekan terakhir utamanya ditopang dari data domestik, seperti inflasi yang tetap terjaga, surplus neraca perdagangan. Adapun ke depan, meski arus dana asing masih tinggi, terdapat peluang penyusutan net sell asing di pasar saham. Sementara dari sisi global, ekspektasi The Fed akan mulai melonggarkan kebijakan moneter di kuartal 4 2025 masih terjaga meskipun di pertemuan Juli, The Fed masih mempertahankan kebijakan suku bunga. Hal ini memperkuat risk appetite investor terhadap aset-aset emerging markets termasuk Indonesia. Berbagai sumber ADX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI mencatatkan laba bersih turun 11,25% secara tahunan di semester pertama 2025. Di tengah penurunan laba, perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga di 2,59% secara tahunan. Dikutip dari siaran pers perseroan di media yang dirangkum dari berbagai sumber, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mencatatkan laba bersih secara konsolidasi sebesar 26,53 triliun rupiah di semester 1 tahun 2025. Angka ini turun 11,25% year on year dari periode yang sama tahun lalu di 29,89 triliun rupiah. Namun di tengah penurunan laba, pendapatan bunga perseroan tercatat meningkat 2,59% year on year menjadi 102,376 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama di 99,790 triliun rupiah. Namun beban bunga meningkat 2,07% year on year menjadi 29,101 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya di 28,512 triliun rupiah. Meski demikian, pendapatan bunga bersih tetap tumbuh 2,80% year on year di 73,274 triliun rupiah dari sebelumnya di 71,277 triliun rupiah. Di samping itu, kredit perbankan tumbuh 5,97% year on year menjadi 1.416,62 triliun rupiah di Juni 2025. Dibandingkan tahun lalu di periode yang sama sebesar 1.336,77 triliun rupiah. Kualitas kredit membaik dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan gross turun menjadi 3,23% dan NPL net sebesar 0,99%. Dari sisi penghimpunan dana, pihak ketiga tumbuh 6,65% di 1.482,12 triliun rupiah. Di sisi lain, Persero mencatatkan pertumbuhan total aset naik 6,52% menjadi 2.106,37 triliun rupiah di Juni 2025 dari 1.992,98 triliun rupiah di Juni 2024. Berbagi sumber IDX Channel. Secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham BBRI masih melanjutkan pelemahan dalam.
ketika BBRI pada hari sebelumnya juga sudah mengalami tekanan di atas 3% pelemahan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham BBRI di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa dibuka flat pada pagi tadi di 3780 sama dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya. Pada pukul 9:10 saham BBRI sempat menguat sesaat di zona hijau ke 3.790. 9.40 mengalami tekanan yang cukup dalam ke 3.730. 11.30 masih di zona merah di 3.750. Tekanan semakin dalam ke 3.740 penutupan sesi pertama dan di pembukaan sesi kedua masih bergerak di level 3.740. Kemudian tekanan terus berlanjut di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, di mana BBRI sempat melemah ke Rp3.700 per saham. Dan saat ini di 3.710, pelemahan lebih ke arah terbatas pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham BBRI dalam 6 bulan terakhir. Grafis selanjutnya dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Di perdagangan 28 Februari, saham BBRI diperdagangkan di level 3.360, 6 Maret menguat ke 3.950. April tertekan ketika trading halt terjadi di 3.800-an. Sebenarnya secara intraday juga di Maret juga sudah tertekan ini di 3.000-an pemirsa. 28 Mei menguat ke 4.450, Juni dan Juli kembali tertekan. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Ke grafis selanjutnya pemirsa. Dari per valuasi kemudian juga PBV-nya, PCFR-nya seperti apa? Ya, pernya di 10.36 kali, PSR di 1.93 kali, PBV di 1.89 kali, dan PCFR-nya di 1,93 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Komoditas pemirsa, harga batubara akhirnya melemah usai menguat dalam 4 hari beruntun. Harga emas turun dalam ke level $3.200 Amerika di tengah The Fed mempertahankan suku bunga. Sementara harga minyak mentah melanjutkan penguatan didorong kekhawatiran atas potensi kekurangan pasokan. Harga batubara akhirnya tersandung setelah terbang 4 hari beruntun dengan penguatan 5,1%. Merujuk definitif, harga batubara di Rabu waktu setempat ditutup di posisi $117,1 per ton atau turun 0,76%. Harga batubara melemah di tengah permintaan impor dari Jepang terkontraksi 4,3% year on year di Juni 2025 menjadi 10,68 juta ton dan impor Januari hingga Juni koreksi 4,1% di 74,11 juta ton. Harga batubara juga melemah karena pasokan batubara di Cina melimpah. Harga emas turun dalam ke level psikologis $3.200 per troy ounce di tengah keputusan The Fed mempertahankan suku bunga. Lonjakan dolar Amerika Serikat dan data tenaga kerja Amerika solid mendorong investor meninggalkan safe haven. Di Rabu, harga emas dunia turun dalam 1,55% di level $3.274,75 per troy ounce dan menjadi kejatuhan emas paling tajam di sepanjang Juli. Sementara di Kamis pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,13% di $3.278,99 per troy ounce. Harga minyak dunia kembali menguat untuk hari keempat beruntun di Kamis, didorong kekhawatiran pasar atas potensi kekurangan pasokan seiring ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif atas negara-negara pembeli minyak Rusia. Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent kontrak September yang akan jatuh tempo pada Kamis hari ini naik 0,4% ke level $73,51 per barel. Minyak mentah WTI Amerika Serikat kontrak September menguat 0,5% ke level $70,37 per barel. Sebelumnya Brent dan WTI ditutup menguat 1% di sesi perdagangan sebelumnya. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan langsung saja kita update seperti apa pergerakan nilai harga komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana minyak WTI menguat di 0,07% di level $70,05 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,64% di $14.924 Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,08% di level $3.350 Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,75% di level 4.246 ringgit Malaysia per tonnya.